Halo, selamat siang semua saudara-saudari di Manado Bible Chapel. Kami akan mendengar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua mendengar firman Tuhan. Roh Kudus akan membantu kami sehingga kami akan mengerti kehendak Tuhan bagi kami semua pada siang hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya membuat judul yang sedikit berbeda dengan yang lalu. Siapa yang mengasihi Anda? Penutup Bible Chapel, kita akan melihat pelajaran yang minggu lalu. Apa yang kita belajar minggu lalu? Kita melihat Ezra dan Daniel, bagaimana mereka membuat ketetapan dan bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasih kepada Ezra dan Daniel. Dan mengapa Allah menggunakan Ezra dan Daniel? Daniel, yang pertama, mereka menetapkan kehendak yang menyenangkan Allah. Dan yang kedua, mereka memahami firman Allah dengan jelas dan berkeinginan untuk taat. Dan yang ketiga, Allah menunjukkan kuasanya kepada mereka sesuai dengan firman-Nya. Jadi kita melihat Mazmur pasal 9 ayat 11. Maka orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Dan singa-singa muda beranda kelaparan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kita sudah melihat kehidupan Daniel. Saat Daniel memutuskan ketetapan, Daniel pasal 1 ayat 8, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasanya diminum raja. Mintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dan saat dia berketetapan, apa yang terjadi di dalam kehidupan dia? Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi pokoknya begini, saat Daniel sebagai manusia berketetapan untuk mencari kemuliaan Tuhan, menguduskan dirinya sendiri dari kebudayaan atau pandangan duniawi, Tuhan menganuriakan kepada Daniel. Bukan hanya itu, Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka dengan berlimpah. Dari pasal 1 ayat 17, Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian dan hikmat kepada seseorang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Seperti Mazmur pasal 34 ayat 11. Jadi bagaimana Daniel dan berikut Ezra? Kita sudah minimal 3-4 kali apa ketetapan Ezra dari Ezra pasal 7 ayat 10. Hati dia yang murni meneliti Taurat Tuhan dan bukan hanya itu melakukannya dan dia mempersiapkan diri untuk mengajar firman Tuhan kepada bangsa Israel, semua orang. Jadi bukan hanya meneliti Taurat Tuhan bagi dia sendiri, tetapi waktu dia meneliti firman Tuhan, dia sudah ada rencana untuk mengajar firman Tuhan dan mengalami Tuhan kepada orang-orang yang lain. Dan apa yang Ezra mengalami Tuhan? Yang pertama, kedua Ezra menggerakkan hati bangsa Israel. Ezra melihat Tuhan berkuasa di dalam bangsa Israel.
dan mengakui dosa-dosa yang muncul dari ketidaktahuan mereka. Dan mereka bertekad untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini memang luar biasa karena Tua Esra itu menjadi bibit, benih dalam kebangkitan bangsa Israel secara rohani. Dia hanya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menggunakan apa yang dia meneliti firman Tuhan untuk membangkitkan hati bangsa Israel. Dan Ezra melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Daniel dan Ezra, dan hari ini kita akan melihat satu orang lagi. Tapi ada quiz. Babam. Jadi kalian bisa coba siapa yang ini. Hint yang pertama, setiap momen dalam hidupnya berkaitan erat dengan kita yang hidup hari ini. Seseorang yang kita akan melihat kehidupan dia sangat berkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Hint kedua, ia lahir dan mati bukan untuk kehendaknya sendiri, tetapi untuk kehendak dia yang mengutusnya. Jadi lihat, Daniel dan Ezra, mereka berketetapan itu untuk kehidupan mereka. Mereka melakukan rencana kehendak atau ketetapan mereka di dalam kehidupan mereka, tetapi seseorang ini, dia melakukan kehendak dia yang mengutusnya. Yang ketiga, ia mengasihi semua orang, namun saat ia mati, tidak seorang pun mengikuti dia. Kalian sudah tahu siapa ini? Ada satu lagi. Ia memberi titik akhir pada pekerjaan Allah yang berlangsung selama ribuan tahun. Tuhan sudah mempunyai rencana, sudah berribu tahun, dan dia membuat titik selesaikan. Siapa yang ini? Ya, namanya Yesus. Kita akan melihat mengapa Yesus Kristus datang ke dunia. Injil Yohanes pasal 6 ayat 38, Yesus Kristus berkata kepada semua orang, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Siapa mengutus Yesus Kristus ke dunia? Ya, Allah yang Maha Kuasa, Bapa di surga. Kita bisa membandingkan ayat ini dengan Daniel dan Ezra. Melihat bahwa Daniel, dia ada kehendak dia. Ezra, dia ada ketetapan dia. Mereka melakukan. Tetapi Yesus Kristus, selama 33 tahun saat dia tinggal di dunia, dia selalu mengikuti kehendak yang telah mengutus dia. Untuk siapa? Kita seharusnya melihat. Jadi Yesus Kristus, apa kehendak Tuhan yang Yesus melakukan? Kalau kita melihat Ibrani pasal 10 ayat 9, itu menjelaskan apa yang kehendaknya Yesus Kristus melakukan. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan
Yang kedua, kalau kalian tidak ada latar belakang, mau apa artinya yang pertama, yang kedua, memang ini membuat kalian bingung sekali. Jadi, apa itu yang pertama? Sekarang Ibrani membicarakan tentang yang pertama, dan ini seharusnya dihapus, kan? Dan yang kedua akan muncul, dan yang pertama yang selesai. Tidak akan berlaku lagi. Jadi kita bisa melihat yang pertama, ini sepertinya janji perjanjian Tuhan yang pertama dengan bangsa Israel. Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai ayat 8. Musa dan bangsa Israel, mereka membuat perjanjian yang pertama dengan Tuhan. Dan semua syarat-syarat ditulis itu hukum Taurat. Saat mereka melakukan semua hukum Taurat, mereka akan menjadi orang kudus. Tetapi kalau mereka tidak mengikuti salah satu pun yang ditulis hukum Taurat, selama kehidupan mereka, sepanjang hidup mereka, kalau mereka gagal, tidak ada kesempatan lagi. Jadi Tuhan sudah tahu dan Dia membuat perjanjian yang baru dengan apa? Kalau kita melihat Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20, saat kita mengadakan perjamuan suci, kita sering membaca ayat ini. Kalian bisa mengingat, inilah yang cawan dan ia membuat perjanjian baru. Jadi ini yang kedua. Yang kedua itu sangat berbeda dengan yang pertama. Jadi Yesus Kristus datang untuk menghapuskan yang pertama. Hukum Taurat tidak akan berlaku. Apa artinya? Perbuatan baik tidak akan mengampuni dosa kita. Semua dosa kita hanya diampuni oleh darah domba Allah Yesus Kristus. Itu yang kedua. Itulah yang arti Yesus Kristus datang ke dunia. Dan ayat Ibrani pasal 10, ayat 10 kita bisa melihat itu lebih jelas. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Oleh apa? Oleh perbuatan kita atau persembahan kita yang membawa kepada Tuhan? Tidak. Dengan tubuh Yesus Kristus. Yesus Kristus, Dia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Tuhan, dan kehendak Dia ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Saudara-saudari seiman, jangan lupa satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Waktu kita melihat cerita di dalam perjanjian lama, memang kita bisa seharusnya merasa begitu besar belas kasih Tuhan kepada kita semua masing-masing. Kalau kalian membaca Kejadian pasal 22 ayat 12 dan 14, ini yang gambar Abraham dan Ishak. Mereka pergi ke Gunung Moria. Tuhan memerintah kepada Abraham mempersembahkan anak yang Ishak di Gunung Moria.
Dan Abraham dia menaati semua perintah Tuhan. Dan dia mengadakan mesbah. Dia meletakkan semua kayu. Dan dia meletakkan sebuah Ishak di atas kayu. Dan saat dia mau membunuh, membela Ishak, ada suara datang kepada mereka. Tuhan sudah melihat hatinya Abraham, dia 100% percaya kepada Tuhan. Maka apa yang Tuhan menyiapkan untuk persembahan? Kalian bisa melihat siapa yang sekarang terbakar di atas kayu? Ishak atau domba? Yo, berganti. Tuhan menyediakan persembahan kurban bagi Abraham dan menyelamatkan anak Ishak. Tetapi saat Tuhan seharusnya membayar semua hutang dosa manusia, kita bisa melihat Yohanes pasal 19 ayat 28 dan ayat 30. Yesus Kristus disalibkan. Tuhan menyelamatkan anak Ishak. Tetapi dia membiarkan anak tunggal dia untuk membayar hutang dosa kita semua. Karena tidak ada jalan lagi. Jadi ini rencana Tuhan sudah berlibuan dan Yesus Kristus dia datang ke dunia dan memang melakukan kehendak ini tidak mudah. Kalau kita melihat firman Tuhan, Yesus Kristus, apakah kalian mengingat bagaimana Yesus Kristus berdoa kepada Tuhan 3 kali? Bapa, apakah ini kehendaknya seharusnya dilakukan? Dia berkata kepada Bapa di surga, semua kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Mengapa Tuhan membiarkan anak tunggal Yesus Kristus di kayu salib? Karena itulah yang hanya satu jalan untuk mengampuni semua dosa dunia dan membuat perjanjian yang baru. Sehingga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Roma pasal 5 ayat 8 berbunyi begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Dan Rasul Yohanes, dia menantang. Apakah kalian sudah mendengar semua apa yang Tuhan melakukan? Dan Rasul Yohanes menantang kita semua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Waktu kita menggali lebih dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, kita seharusnya mengingat kembali siapa yang mengasihi kita. Siapa yang membela kita. Rasul Paulus, dia menantang. Ayo, anak-anak Tuhan,
betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kalian. Sehingga kita sekarang disebut anak-anak Allah. Anak Tuhan, Dia mengasihi kalian. Memang kita adalah anak Allah. Mungkin saudara-saudari, mungkin kalian bisa ikut saya. Kita bisa bilang begini. Memang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi karena dunia tidak mengenal kita. Jadi memang kehidupan kita setiap momen kalau kita mau mengikuti firman Tuhan memang tidak mudah. Memang susah. Ya. Karena kita sudah berapa minggu belajar bahwa saat kita mau melakukan firman Tuhan, siapa yang selalu mengganggu? Setan, iblis, dia tidak akan menyerah. Oleh sebab itu kita seharusnya kembali ke firman Tuhan karena hanya firman Tuhan berkuasa dan firman Tuhan akan menggerakkan hati kita. Jadi kita hanya melihat Yesus Kristus dan kita bisa merasa betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi kita sudah melihat Daniel, Ezra, mereka melakukan ketetapan mereka dan mereka diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus? Dia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Tuhan sampai dia mati. Mengapa? Karena Yesus Kristus, dia mengasihi kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saat dia sebelum mati, dia bilang begini, sudah selesai. Semua yang hutang dosa dilunas. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari, siapakah di dunia ini yang benar-benar mengasihi kalian dengan tulus? Hari ini kita melihat cerita yang Yesus Kristus yang singkat. Tapi saya mau bertanya kepada kalian, siapakah di dunia ini yang benar-benar mengasihi kalian dengan tulus? Ya, Tuhan dan Yesus Kristus. Dan di dalam hati kita, Roh Kudus selalu membantu kita dan mengingatkan kembali. Tetapi saat kita berhidup di dunia ini, dengan banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan, kita selalu dihanyut. Oh, memang ya tidak ada yang satu orang pun mengasihi saya. Jangan lupa, mari kita melihat Tuhan aja. Karena Dia mengasihi kita sampai Dia menyerahkan anak tunggal Dia di kayu salib. Untuk siapakah 33 tahun kehidupan Yesus dijalani? Yo, untuk kalian, setiap saudara-saudari yang berada di studio, Yesus Kristus mengingat kalian. Dan Dia senang saat kita datang kepada Tuhan dan menyembah Dia dengan segenap hati. Tuhan sudah tahu hati kita. Kita tidak menyembunyikan satu kecil pun dari mata Tuhan. Jadi lebih bagus mengakui semua kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya datang kepada Kau. Tuhan, karena itu saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Melalui kasih dan kematian Yesus, apakah kita telah menjadi anak-anak Tuhan? Betul? Ya.
Kita disebut anak-anak Allah. Jangan lupa siapa membela kita, ya Tuhan. Apa yang itu selalu melindungi kita. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan. Apa itu yang selalu melindungi pikiran kita, hati kita, tubuh kita. Betul, firman Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, kita seharusnya membaca firman Tuhan. Bukan karena sepertinya mengikuti hukum Taurat, tapi dari hatinya kita. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, dan kita dari hati mau menunjukkan kasih kepada Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, mungkin kalian sudah mengalami bagaimana hatinya mereka. Kadang-kadang Tuhan memperlihatkan kasih dia, dan Tuhan mengajar kita, dan kadang-kadang menegur kita karena dia sangat mengasihi. Bagaimana kita harus hidup dengan hidup baru yang kita terima melalui kematian Yesus. Setiap hari itu hadiah Tuhan bagi kita. Mungkin kita berpikir, kehidupan saya tidak ada pengharapan. Semua yang memang susah. Memang betul. Kalau kita melihat dirinya sendiri, mungkin tidak ada yang harapan. Sepertinya orang-orang manusia duniawi, tetapi saat kita berhenti melihat dirinya sendiri, tetapi kita melihat Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kita, kita bisa bilang begini, ya betul, Tuhan sangat mengasihi saya. Seperti Rasul Yohanes pasal 3 ayat 1. Betapa besar kasihnya dia karuniakan kepada kita. Jadi, mari kita hanya percaya Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah yang firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan mengambil waktu sharing.